never be more loved than I am right now. Wasn't holding you up, so there's nothing I can do to let you down. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun onsite di gereja. Apa kabar? Luar biasa pastinya, haleluya. Tema kita di bulan Februari adalah Facing the Giant atau menghadapi raksasa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya juga menyambut Oma Opa yang ada di lantai 1. Shalom, selamat pagi. Mari kita datang memuji memuliakan nama Tuhan, Dia yang layak dipuji dan ditinggikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kami datang Tuhan menaikkan pujian syukur kami kepadamu, sebab Engkau adalah Allah yang hidup, yang layak dipuji dan ditinggikan. Terimalah puji dan sembah kami. Haleluya. Amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan dengan kekuatanku. Pujian dan syukur kami hanya kepadamu Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
Bapak Ibu sama-sama kita katakan, ku tahu hidupku, ku hidupku, oh hidupku, penyembahan kau ciptakan, takkanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami berharga, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama. Lebih sungguh katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku. Benar Tuhan, hidup kami adalah penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, Yesus. Hidup kami berharga di mata-Mu, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Haleluya, kami persembahkan hidup kami hanya kepada-Mu Yesus, Kau yang termulia, Kau Allah yang perkasa, tiada yang seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Yesus, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, tiada yang lain, tiada nama lain yang perkasa. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu, segala pujian
perkara yang kita hadapi, banyak perkara yang kita lewati. Namun kalau kita sampai ada di hari ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Sebab itu kami datang mau menaikkan pujian syukur kami, karena hanya Engkaulah Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Dia yang tinggi dan layak dipuja. Kami angkat tangan di hadapannya, nyanyi puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Oh, Dia yang layak dipuja. Haleluya. Dan di hadapannya nyanyi puji namanya, puji namanya. Terpujilah. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan sama-sama kita pujikan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Oh, dan layak dipuja. Kami angkat tangan di hadapannya, nyanyi puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan. Oh, terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Oh, yang layak. Angkat tangan di hadapannya, nyanyi puji namanya, puji namanya. Terpujilah sama-sama Bapak Ibu angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan di hadapannya, tanda kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan. Kami angkat tangan di hadapannya. Oh, kami puji namanya. Terpujilah nama Tuhan. Oh, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dialah Allah Yesus Kristus yang layak dipuji dan ditinggikan, yang siap muji lebih lagi. Katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Berikan salam kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Luar biasa. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadapkan musuhmu, Engkau bersama.
Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita ada pengumuman. Yang pertama, gereja mengadakan Valentine pada tanggal 22 Februari. Kami mengundang Bapak Ibu dengan pasangannya untuk dapat turut bersama-sama mengikuti kegiatan gereja ini. Tema yang diangkat adalah communication. Diharapkan untuk Bapak Ibu mengundang pasangannya untuk dapat bersama-sama ikut acara ini di hari Minggu tanggal 22 Februari 2026 jam 5 sore. Mari Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama terlibat di acara ini. Selanjutnya kita akan mengadakan puasa Daniel, juga mengajak Bapak Ibu bersama-sama mari kita ikut puasa ini mulai dari tanggal 27 Februari hingga tanggal 19 Maret. Mari kita bersama-sama berdoa, berpuasa untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan dijalankan 2 kali. Yang pertama adalah persembahan, yang kedua adalah persembahan diakonia. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami akan memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, berkati mereka dengan berlimpah. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu, jamah setiap kami ya Tuhan, supaya kami tidak hanya sekedar mendengarkan, namun firman itu boleh tertanam menjadi kekuatan ya Tuhan, menjadi pedoman dalam hidup kami, dalam kami melangkah dalam hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap, berseru, berseru. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan sambut firman Tuhan. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari lebih lagi katakan Dia Allah yang ajaib. Oh, ajaib Kau Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Sekali lagi katakan goyah selamanya. Kaulah kekuatan dalam hidup kami, Kaulah sumber pertolongan dalam hidup kami. Dan kami bersuka cita karena setiap hari kami melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan,
selalu menyertai kehidupan kami. Pagi ini pun kami ada di sini karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Maka kami membuka hati untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, karena kami sungguh-sungguh membutuhkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Yang di lantai 1, shalom. Haleluya, yang ada di rumah juga shalom semuanya. Apa kabar saudara? Luar biasa ya. Saya tahu saudara adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Saudara adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Ya, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Teologi 5 Roti dan 2 Ikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca dulu satu ayat dari Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11. 6 ayat yang ke-11, saudara bisa mengikuti saya. Kita akan baca 1, 2, 3. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk. Demikian juga ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Boleh saudara sendiri? Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Katakan amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kisah 5 roti 2 ikan ini hanya dibaca sebagai sebuah cerita mujizat. Namun jika diselami, kita akan melihat ada begitu banyak teologi kehidupan dari kisah ini. Bukan hanya sekedar bagaimana roti itu menjadi banyak, mengatasi kebutuhan saat itu, di mana orang-orang harus dikasih makan, tetapi kita akan belajar banyak hal, di antaranya bagaimana iman dibentuk, bagaimana ego itu diturunkan, bagaimana kita melihat harapan yang dipulihkan, dan bagaimana kita melihat Allah yang bekerja di dalam kehidupan umatnya. Berapa banyak di antara saudara percaya bahwa hari ini pun, saat ini pun, Tuhan sedang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama yang akan kita pelajari pagi hari ini adalah bahwa Allah mulai karyanya dari keterbatasan. Allah memulai karyanya dari sebuah keterbatasan. Ada 5 roti, ada 2 ikan. Yang kebutuhan yang harus dicukupi adalah 5.000 orang laki-laki. Sorry ya, perempuan tidak dihitung waktu itu. Tetapi apakah ada perempuan yang ikut pada waktu itu? Pasti ada lah. Apakah ada anak-anak? Ada, buktinya 5 roti 2 ikan itu dari seorang anak kan? Betul ya? Berarti kalau di total kebutuhan yang butuh supply pada saat itu berapa saudara kira-kira? Menurut saudara berapa? 10.000? 15.000? Betul? Sumber daya yang ada berapa saudara? Cuma 5 roti 2 ikan. Ada artinya? Dengan kebutuhan yang ada? Tidak ada artinya sama sekali. Dan ini kan sebenarnya realitas hidup kita. Kita butuhnya seperti apa? Modal yang ada pada kita itu berapa? Harapan kita itu besar. Tetapi apa yang ada pada kita itu terbatas sama sekali. Hitam di atas putih tidak mungkin bisa mengcover apa yang kita perlukan. Itu realita hidup hari-hari ini. Tetapi kita belajar bahwa Allah kita memulai karyanya dari keterbatasan. Pelajaran pertama adalah teologi kerajaan Allah tidak menunggu kondisi ideal. Khotbah Natal di gereja tempat saya melayani menggembalakan, Yesus datang ke dalam dunia yang nyata, bukan dunia yang ideal. Banyak orang yang menjalani hidup yang tidak ideal. Keluarga yang tidak ideal. Keadaan ekonomi yang tidak ideal. Kesehatan yang tidak ideal. Relasi hubungan yang tidak ideal.
Nah, kalau semua tidak ideal, berarti tidak memenuhi syarat untuk saudara bisa menikmati hidup ini dengan sukacita, bahagia, dan lain sebagainya. Karena semuanya tidak ideal. Tetapi justru saya mau katakan, segala keterbatasan, semua yang tidak ideal itu bisa menjadi sebuah panggung. Di mana kita dapat mempersilahkan Tuhan bekerja di atasnya. Menunjukkan mujizatnya, pertolongannya, katakan amin. Kalau kita memandang segala keterbatasan itu sebagai hambatan, maka yang kita dapat cuma apa, saudara? Kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, kekecewaan, terluka, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita memandang segala hal yang kurang dalam hidup kita adalah sebuah kesempatan untuk kita dapat melihat Tuhan, maka hidup kita akan tetap penuh dengan sukacita, saudara. Amin. Siapa yang memiliki kebutuhan yang besar hari-hari ini yang sedang saudara doakan? Angkat tangan. Oh, udah ada loh. Haleluya. Siapa yang punya kebutuhan? Apakah keuangan di saldo saudara ideal untuk kebutuhan itu? Terlalu jujur, siapa itu? Ini orang datang ribuan, murid-murid inisiatif. Memang murid, orang yang melayani Tuhan itu harus inisiatif mikirin jiwa-jiwa yang dilayani, kan? Betul ya? Bukan cuma secara rohani tetapi secara pengumumannya itu perayaan Valentine itu setelah ibadah itu makan sekenyang-kenyangnya di sini katanya. Lalu hadiahnya juga makan buffet kalau nggak salah ya. Buffet ya. Lalu kemudian ada nginap di hotel dan seterusnya. Memang dipikirkan, saudara, makan minum itu. Murid-murid Tuhan Yesus juga mikirin itu. Tuhan Yesus bilang kita harus kasih makan mereka. Dan murid mikir, dari mana kita kasih makan mereka? Ada kebutuhan? Kebutuhan utama, karena makan itu kebutuhan utama, saudara. Tapi sumber dayanya tidak ada. Hal pertama, teologi kerajaan Allah itu tidak memulai dengan sesuatu yang ideal. Maka yang tidak ideal yang ada padamu hari ini, bawa itu kepada Tuhan. Amin. Dan konsep dalam imanmu adalah inilah panggung Tuhan. Aku akan melihat, aku akan menonton bagaimana engkau berdemonstrasi. Banyak hal yang mustahil ya hari ini yang kita hadapi ya. Betul? Banyak ketidakmungkinan ya yang kita hadapi. Tetapi sekali lagi, Tuhan tidak menunggu semuanya mungkin, kemudian dia bekerja. Justru hal yang tidak mungkin, hal yang tidak ideal itu akan memberi ruang kepada Tuhan menyatakan bahwa dia selalu ada bagi kita. Amin. Setelah GAB Holy Rock, setahun kami dipinjami rumah, saudara. Itu rumah hancur, 20 tahun tidak ditempati, plafonnya di bawah semua, kabel-kabel listriknya juntai di mana-mana, catnya abu-abu, saya pikir abu-abu, ternyata putih aslinya. Kalau cat putih tembok sudah jadi abu-abu itu berarti gimana, saudara? Bocor di mana-mana, kemudian tim saya bilang, oke, kita renov, begitu kita jalan 7 bulan, 6 bulan, pemiliknya datang dari luar pulau, dia lihat rumahnya yang hancur itu udah bagus kan? Yoi, bagus ya. Kita izin dijebol satu kamar, karena supaya ruangannya lebih luas, bisa 60-80 orang. Boleh sama dia, boleh. Begitu dijebol, dia datang, dia bilang, ini enggak usah dikembalikan ya, bagus kayak begini. Lalu kita tanda tangan perjanjian setiap 2 tahun, kontrak perpanjangannya ditandatangani, tidak usah bayar, free, tapi itu untuk pegangan. Tidak boleh dipindah tangankan. 3 bulan setelah tanda tangan itu, tiba-tiba muncul WA, tolong dikosongkan karena mau dipakai. Darah Yesus. Terus si apa ya tuh? Oh, tim saya langsung, kok enak rumah hancur. Saudara kalau mau tahu itu rumputnya setinggi saya, bahkan ada yang lebih tinggi. Itu hutan beneran. Kita perbaiki, kita rawat. Saya waktu terima itu WA,
Saya cuma mikir, tenang, tenang, tenang. Pemimpin kan harus tenang ya. Walaupun tidak tenang. Tenang. Lalu mulai WA masuk, Japri. Kok enak Pak? Kan kita ada perjanjian. Kan kita sudah keluar banyak ini. Bla 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 bla. Saya itu bilang, Tuhan gimana ini? Saya kumpulin dan saya bilang, yang pertama kita tidak boleh panik. Karena ini memang rumahnya dia. Tahu diri. Betul enggak? Ini rumahnya dia. Dia mau apakan aja terserah. Tetapi jangan lupa, ini pekerjaan Tuhan. Karena rumah itu juga dijual, saudara kan. Tidak laku-laku 20 tahun ini. Kalau saudara minat, hubungi saya. Saya bilang, cuma ada 2 kemungkinan kok sama tim saya itu. Yang pertama, Tuhan kasih kesempatan dalam 3 minggu, kami dikasih 3 minggu waktu untuk mengosongkan. Dalam 3 minggu ini Tuhan berkati kita bisa beli tempat ini. Itu kemungkinan pertama. Dan cuma ada 2 kemungkinan. Dan kemungkinan yang kedua, kita dapat tempat yang lebih baik dari tempat ini. Tidak ada kemungkinan ketiga. Yang ngomel-ngomel langsung, amin. Wah, dipikir ada sumber daya kan? Amin. Lalu saya tanya sama bendahara, keuangan kita berapa? Gak ada, saudara. Lalu dengan iman. Tidak ada sumber daya, kebutuhannya ada. Dan kebutuhannya kan masalahnya bukan cuma masalah uang. Karena orang punya uang belum tentu bisa bangun gereja kan, betul ya? Gereja itu tidak dibangun di atas itu. Saya punya teman di daerah Bojonegoro, dia punya keuangan yang kuat, beli tanah, bikin gereja selesai dibangun, sampai sekarang rubuh lagi, tidak bisa dipakai di demonstrasi. Ya kan? Dan seterusnya. Dan saudara lihat ya, ini kesaksian. Saya bilang sama tim, ayo kita mulai berdoa. Tiba-tiba ada yang pengurusnya bilang, di rumah saya enggak apa-apa kok Pak. Nanti saya jebol sana, jebol sini. Saya bilang, waduh lingkungannya gimana? Karena persoalan gereja itu persoalan lingkungan kan, betul ya? Di tempat pertama itu kita udah dengan RT RW setempat, kita baksos, fog, seterusnya. Dan baik sekali hubungan. Tapi bagaimana nanti di tempat kedua, itu yang saya pikirin. Dan kami berdoa dan berpuasa. Tangan, ketidakadaan sumber daya, itu bisa jadi panggung Tuhan demonstrasikan kuasanya. Tiba-tiba tim saya bilang ada satu ruko. Tapi pasarannya 35 sampai 45 Pak setahun. Dibandingkan dengan kas itu seperti 5.000 orang, 10.000 orang dikasih makan, yang ada cuma 5 roti 2 ikan. Persis seperti itu. Saya bilang, oh ya, cari tahu. Begitu saya dengar, oh segini. Saya bilang, enggak apa-apa, tanya. Kamu atur ya, saya doakan kamu dapat hikmat Tuhan, nego. Teleponlah dia. Yang punya tinggal di Jakarta, itu ruko kosong. Untuk apa Pak rukonya? Untuk gereja. Loh gereja? Lalu ceritalah teman saya, ini gereja perintisan. Apa adanya, dan kami sebenarnya tidak jauh dari situ, bla 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 bla. Lalu ini orang tanya, ini maksudnya disewa, dikontrak atau gimana? Tim saya ini, dia akan ini kasih hikmat, bagaimana kalau kami bayar bulanan? Oh iya boleh, enggak apa-apa. Terus tim saya tanya, berapa? Berapa? Dinego aja berapa mampunya. Teman saya ini entah hikmat Tuhan apa rodok ngawur gitu ya. Dia bilang, kalau 1 juta 1 bulan? Saudara tahu jawabannya? Lihat, 5 roti 2 ikan yang dikasih makan itu 15.000 itu sama. Jawabannya dari sana. Loh, gereja kecil perintisan itu punya tak 1 bulan itu 1 juta. Teman saya bilang, ya Tuhan pasti mencukupkan. Wah rohani sekali ya jawabannya. Dan orang itu bilang, oke kalau begitu enggak apa-apa. Nanti saya yang renov. Direnov loh sama orangnya. Diganti semuanya. Dan seterusnya. 5 roti, 2 ikan. Itu sama sekali tidak menghilangkan harapan untuk melihat ribuan orang kenyang. Sesuatu yang kecil dalam hidupmu. Kalau engkau persilakan Tuhan bekerja di situ, Tuhan mulai dari situ. Amin. Karena iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan. Artinya apa? Percaya yang aktif.
Teologi pertama, Tuhan tidak bekerja melalui hal-hal yang sudah ideal. Modalnya ada. Ya, kalau ada ya tidak ada mujizat, kita tidak akan melihat mujizat, betul? Siapa hari ini yang menantikan mujizat? Jangan lihat kebutuhanmu, lihat Tuhanmu. Tadi pagi saya berkhotbah kekayaan rohani orang percaya. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Itu konteksnya. Pengemis lumpuh minta uang, orang kasih uang tapi ngomong emas dan perak tidak ada padaku. Nggak ngale kan kalau ngomong gitu, ya minggiro kalau nggak ada. Tetapi kemudian dilanjutin, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Itu bicara tentang apa? Yang kita punyai nilainya itu lebih tinggi dari emas dan perak. Karena yang kita punyai, yang Petrus punyai pada waktu itu, Yesus Kristus orang Nazaret. Dia sumber dari segala yang kita perlukan. Lebih dari emas dan perak, lebih dari makan minum yang dibutuhkan oleh si pengemis itu, Tuhan kasih yaitu apa? Kesembuhan dan kehidupan kekal. Amin, saudara. Jadi dari 5 roti 2 ikan ini, bukan cuma pelipat gandaan rotinya. Dulu pernah ada orang berantem. Rotinya itu jadi banyak waktu dibagikan, atau waktu didoakan. Kita kan tidak usah berantem, bertentangan dengan yang begitu-begitu ya. Lalu bilang, oh waktu didoakan. Waduh, saudara, waktu Tuhan Yesus angkat 5 roti 2 ikan jadi banyak. Murid-murid cari, Tuhan Yesus mana? Tuhan Yesus mana? Di dalam ketimbun, saudara. 5 roti 2 ikan. Kan begitu logikanya, betul enggak sih? Ada yang bilang, waktu dibagikan jadi banyak. Apapun, pokoknya jadi banyak. Bahkan ada sisanya berapa? Jadi, jangan pernah takut menghadapi keterbatasanmu. Dan jangan batasi Tuhan karena engkau terbatas. Karena Tuhan beda dengan engkau. Dia tidak terbatas, katakan amin. Amin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari 5 roti 2 ikan ini, kita belajar bahwa penyerahan lebih penting daripada perhitungan. Murid sibuk menghitung. Andreas, Filipus, mereka bilang, Tuhan, roti berapa ribu dinar yang kita bisa beli juga nggak bisa ngenyangkan orang-orang. Dan kalaupun ada uangnya, toko roti mana yang bisa supply? Betul nggak sih? Ya, saudara jangan pikir roti yang dimaksud itu roti seperti yang menul-menul, yang kalau dicelupin mekar gitu kan. Roti di sana itu saudara tahu kan, itu seperti dadar-dadar itu, yang kemudian dirobek-robek itu. Dan itu butuh ngenyangin satu orang itu bukan satu lembar. Kira-kira saudara kenyang dengan satu lembar roti itu? Yang tipis-tipis gitu? Banyak. Murid mulai menghitung. Ribuan dinar nggak bisa. Kalaupun ada, siapa yang bisa menyuplainya? Dan seterusnya. Di sini kita belajar teologi iman. Iman itu bukan sama sekali tidak menghitung. Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau pergi berperang, duduk dulu hitung kekuatanmu. Apapun harus dihitung, saudara. Tetapi ketika sudah tidak masuk hitunganmu, pakai imanmu. Yang mengerti katakan amin. Kalau sudah tidak masuk hitunganmu, pakai, ya. Ketika murid-murid sibuk menghitung, ada seorang anak kecil menyerahkan bekalnya. 5 roti, 2 ikan. Diserahkan. Jadi, penyerahan itu lebih penting daripada perhitungan. Mujizat lahir bukan dari kalkulasi yang benar, tetapi mujizat lahir dari kepercayaan penuh kepada Tuhan. Saudara mungkin jago hitung, saya tidak terlalu jago menghitung ya. Hitung itu di luar kepala, kalau orang lain bilang di luar kepala dia benar. Kalau di luar kepala benar-benar, kalau di saya ya, itu di luar. Di luar kepala ya tidak bisa gitu loh.
Susah mengkalkulasi apa itu dengan punya kelemahan di situ. Saudara hitung. Tetapi waktu saudara menghitung dan hasilnya ngeri gitu, membuat waktunya iman bertindak. Dan ngomong begini sama Tuhan, Tuhan, sudah saya hitung dan saya tidak mampu. Sudah saya hitung, tidak bisa ternyata. Dan jangan berhenti di situ. Ngomong begini, tetapi saya percaya Tuhan bisa. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Iya saudara. Jadi kita akan melihat kemudian bagaimana iman itu berkarya dalam hidup kita. Iman itu relate dengan hidup kita. Saya tidak bosan-bosan cerita ya, ada seorang ibu di tempat saya melayani, kena cancer stadium 3. Itu kalau dihitung ya bisa dihitung umurnya ya. Biasanya 6 bulan dan seterusnya. Tetapi ketika dihadapi dengan iman, dari awal dikunci ini cuma bisul kok Pak. Imannya ini bisul saudara. Tapi dokter bilang stadium 3. Dan kita hadapi sama-sama. Saya bilang oke, itu bisul. Tapi izinkan dokter nangani bisul itu ya. Karena dokter yang tahu bisul itu harus diapakan. Akhirnya proses saudara. Dan hari ini orangnya pulih 100%. Sembuh. Hitung-hitungan kita itu membatasi kita untuk tidak melihat Tuhan bekerja. Karena kemudian ketika kita sampai di final hitung kita, maka kita berkata, oh enggak usah, enggak mungkin, oh enggak usah, enggak bisa. Orang tua yang seperti saya sedang berjuang untuk anak-anak kita, jangan batasi Tuhan untuk masa depan anak-anak kita. Amin. Kalau saudara lihat diri saudara, kalau saya lihat diri saya, ngeri. Tetapi kalau saya melihat Tuhan, saya selalu ngomong, masa depanmu luar biasa. Karena Tuhan, bukan karena. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna, saudara. Amin. Saya tadi saksi ya. Hari-hari ini itu ada kebutuhan yang lumayan. Ya, karena saya kan bapak beranak banyak ya, saudara. Teman saya bilang begini, kamu kok berani ya anakmu sampai 3 gitu? Soalnya anaknya dia cuma 1, saudara. Dulu anakku masih kecil, dia bilang, kamu kok berani ya? Aku itu sampai lihat kamu itu repote, 1 kejepit, 1 kejeduk, 1 kepeleset. Nangis bareng-bareng. Saya bilang, tapi gimana ini udah dikasih gitu kan? Ya udah. Dan saya katakan tadi pagi, saya hamba Tuhan. Tapi saya tidak pernah mengecilkan Tuhan di depan mata anak-anak saya. Saya tidak berkata, kamu itu hamba Tuhan. Tidak bisa kamu beli mainan. Tidak bisa kamu makan ini. Kamu itu hamba Tuhan, kamu harus ngerti. Hamba Tuhan itu begini, begitu. Saya tidak mengkonsep itu kepada anak-anak saya bahwa hamba Tuhan itu selalu hidup menderita dalam kekurangan. Pakaiannya compang-camping dan lain sebagainya. Itu harus diterima karena engkau hamba Tuhan. Karena dari awal saya sudah ngomong begini kepada diri saya sendiri. Orang kerja ikut orang aja, hidupnya bisa enak. Apalagi saya kalau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya menjaga, jangan sampai anak saya itu bilang, Tuhan itu kok cek kejeme yo. Karena saya itu pagi keluar melayani, siang dan full timer kan saudara. Lah terus apa hasilnya? Jangan sampai anak saya kepahitan sama saya, karena kekurangan terus, dan kemudian kepahitan sama Tuhan. Karena Tuhan itu kok nggak relate gitu loh. Minggu-minggu ini ada kebutuhan. Dan saya bilang sama anak saya, berdoa ya, berdoa, ayo kita berdoa. Tuhan pasti cukupkan, itu selalu bahasa saya. Tuhan pasti pelihara. Tiba-tiba 2 minggu lalu, ada seorang kayak manajer lah di sebuah restoran itu ya, teman, tidak seiman, telepon saya, Pak Walden, shalom. Tak seiman, tapi karena setiap kali ketemu saya shalom gitu sama dia ya. Jadi bahasa kita shalom. Pak, ini ada yang mau bicara. Tiba-tiba dioper ke satu orang, customer, baru kenal. Pak, saya ini mau menikah.
saya butuh MC. Nah, saya kan masih MC saudara ya, sekaligus kasih tahu ini ya. Oh iya Pak, kapan Pak? Nanti tanggal sekian. Tapi saya enggak pesta Pak. Saya cuma ngundang 100 orang. Dalam hatiku itu pesta Pak, itu pesta. Saudara kalau customer bilang saya enggak pesta tapi ngundang 500 orang itu kira-kira motivasinya apa ke MC? Saudara jangan begitu ya. Saya enggak pesta Pak. Cuma 10 meja paling cadangannya 5. Lah, kalau cadangannya 5, berapa orang tuh? 150 kan? Berarti pesta enggak? Ya pesta. Tapi saya bilang, Pak, enggak usah ngomong lebih lanjut ya, saya lihat tanggalnya dulu, cocok enggak? Begitu saya lihat cocok, saudara. Dan begitu saya bilang, oh kosong Pak tanggal itu. Oke, kita lanjut ya. Dan puji Tuhannya, bapaknya ini ngerti. Pak, sebelum lanjut ya Pak ya, fee-nya berapa? Iya tuh. Saya itu dikasih hikmat Tuhan. Kebutuhan saya segini saya enggak ngomong sebesar kebutuhan saya gitu kan. Aji mumpung gitu, no. Saya itu dikasih hikmat Tuhan ya. Saya bilang, oh iya Pak, budget Bapak berapa untuk MC? Dia sebutkan satu angka, jauh di atas budget minimal saya. Apakah menurut saudara saya bilang, oh Pak kebanyakan Pak? Enggak. Saya bilang, oh iya Pak, masuk Pak, masuk. Masuk Pak. Lalu kemudian orang ini cerita, ternyata dia umurnya udah 75 tahun. Bukan baru menikah, jadi dia bilang, Pak 6 tahun lalu istri saya meninggal. Lalu 5 tahun lalu adik perempuan istri saya suaminya meninggal. Nah, saudara rangkai sendiri ceritanya. Cinta bertumbuh di situ. Enggak apa-apa. Dan kemudian mereka diberkati. Dan kita ketemu, konsep acara. Saya bilang, mereka bilang, Pak, enggak usah macem-macem Pak. Saya bilang, sebentar, kita duduk dulu. Acaranya gimana nih maunya? Pokoknya yang penting ada doa, ada sambutan. Sudah. Ini prasmanan atau meja Pak? Meja, berapa makanannya? 8 jenis makanan plus 2 dessert. Itu berapa jam? Terus nggak ada apa-apa, terus MC ngomong terus gitu kan? Saya bilang gimana kalau kita atur bagus, harus ada penyanyi, ada artis, ada musik. Jadi di antara itu enak suasananya. Lalu dia bilang, oke kalau begitu, keyboard aja ya sama satu penyanyi. Oh aman kalau sudah begitu. Lalu saya bilang games ya, supaya meriah. Bilang, oh enggak usah. Soalnya yang diundang ini, opa-opa sama oma-oma. Ya itu temennya kan. Saya bilang, loh, dia punya konsep games itu kayak Sweet 17. Masa diajak lari-lari, kayak games yang anak muda gitu. Saya bilang, enggak, disesuaikan dengan usia. Akhirnya kita pergi belanja, saya diajak belanja, beli gift-nya, apa segala macam. Dan gift-nya itu bagus-bagus loh. Karena opa-oma ini, mereka sudah senior banget dan anak-anak mereka di luar negeri. Gitu kan? Jadi kenal baik. Saya melihat, kadang-kadang kita menghitung apa yang kita butuhkan dan kemudian kita stop. Karena ternyata hitungan kita membuat hati kita itu ciut, enggak bisa. Enggak bisa. Selalu percaya Tuhan pasti cukupkan. Amin. Karena firman Tuhan berkata di dalam doa Bapa kami, berilah makanan kami yang secukupnya. Jadi setiap hari pasti cukup. Itu konsep loh. Amin. Secukupnya. Pasti dicukupkan. Kemudian saya cerita sama anak saya. Tercover loh. Tercover loh. Pemeliharaan Tuhan itu selalu ada. Jadi jangan batasi Tuhan. Di luar planning, di luar rencana, di luar sumber daya yang ada pada kita. Teologi iman. Percaya walaupun belum melihat. Percaya kita tidak bisa, Tuhan bisa. Percaya kita terbatas dan tidak terbatas. Amin. Apa yang saudara perlukan hari ini? Dibutuhkan kepercayaan. Saya memang tidak bisa Tuhan.
Tapi engkau bisa, silakan engkau bekerja. Ini panggung, aku akan melihat engkau di sini. Sebutkan masalahmu, sebutkan pergumulanmu, dan kemudian arahkan mata imanmu melihat bagaimana Tuhan mulai bekerja di situ. Yang sedang berdoa untuk ekonominya dipulihkan, angkat tangan. Cuma 1 orang, 2. Oh, banyak ya. Tuhan akan pulihkan lipat ganda. Itu akan jadi panggung engkau melihat, wih. Amin, saudara. Karena penyerahan lebih baik daripada perhitungan. Artinya berserah kepada Tuhan. Bukan menyerah kepada keadaan, tapi berserah kepada Tuhan. Itu beda loh. Menyerah kepada keadaan adalah kita menjadi lemah. Kita give up. Ya udah, terserah, apapun terjadi, terjadilah. Itu bukan iman. Iman adalah, oke Tuhan, sudah dihitung, tidak bisa, tetapi aku berserah penuh kepadamu. Silakan engkau bekerja. Silakan engkau memperlihatkan kuasamu, dan seterusnya. Itu yang kedua, saudara. Jadi yang pertama adalah, Tuhan bekerja di balik keterbatasan. Dan yang kedua, penyerahan itu lebih penting daripada perhitungan. Kalau tidak ada anak kecil yang menyerahkan 5 roti 2 ikan itu, maka kisah ini tidak akan pernah ada. Adapun mungkin ceritanya beda. Murid-murid berpencar ke, kan itu di padang gurun kan? Desa-desa, lalu mereka menyerbu toko-toko roti mungkin begitu ya. Dan uang saku mereka, uang kas, kan murid-murid Tuhan Yesus punya uang kas ya, yang dipegang Yudas. Uang kas habis dan minus. Mungkin kisahnya akan seperti itu. Kalau tidak ada seorang anak kecil yang menyerahkan 5 roti 2 ikan itu. Tetapi karena ada penyerahan yang adalah lebih baik daripada perhitungan secara logika, maka kisah ini menjadi begitu indah, menginspirasi, menguatkan iman setiap kita. Amin. Yang ketiga, pelajaran dari 5 roti 2 ikan ini, yang kecil memiliki nilai kekal di tangan Tuhan. Saudara punya yang kecil, terbatas, sedikit. Itu kalau di tangan saudara. Itu kalau di tangan kita. Itu kalau kita yang mengelola dengan kemampuan kita. Tetapi kalau kita menyerahkan itu di tangan Tuhan, hal itu akan menjadi bernilai, bahkan nilainya kekal. Amin, saudara. Belajar menyerahkan apa yang kecil itu, apa yang terbatas itu kepada Tuhan. Setiap hari. Kadang-kadang kita kan terbiasa dari kecil menjadi pribadi yang mandiri, saudara. Apa-apa itu dipikir sendiri, diatasi sendiri, dijalani sendiri, dan lain sebagainya. Kita lupa setelah kita jadi anak Tuhan, bahkan kita sudah giat melayani Tuhan, bahwa ada Tuhan yang mau berjalan bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan yang menyertai kita dan mau terlibat di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Saudara, serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Amin. Saya ingat waktu masih kuliah dulu ya, tinggal di asrama. Bayangkan dari Semolowaru, asramanya, kuliahnya di daerah Manyar Rejo. Dan itu jalan kaki, pulang pergi. 5 kilo, 6 kilo, PP 10 kilo. Dan pulang siang, pulang sore itu jalan kaki, saudara. Kami jalan kaki. Tiba-tiba satu waktu ada mobil kuno berhenti di samping saya. Sama teman yang lagi jalan. Ternyata itu gembala senior gereja itu, saudara. Pak Alex. Nah, karena saya berteman dengan anaknya, dia bilang, "Loh, Walden, jalan kaki?" "Iya, Om." "Ayo naik." Diantar, saudara. "Loh, jalan kaki ya?" Semua jalan kaki. Ada yang naik sepeda, ada yang punya sepeda motor. Yang miskin-miskin jalan kaki. Termasuk saya, saudara. Yang kadang wesselnya datang, sering tidak datang. Lalu tiba-tiba beliau berkata begini, "Berapa orang itu yang jalan kaki?" Saya hitung, 50-an. Dan besok sore, 25 sepeda diantar, saudara. 2 orang 1, 2 orang 1.
Perbincangan kecil mendatangkan berkat yang besar. Cuma kemudian banyak kisah ya di sepeda itu. Teman-teman saya ada yang kemudian karena dia tidak bisa makan, tidak bisa apa, sepakat dua orang ini. Kita jalan kaki lagi, sepedanya kita jual. Itu persoalan lain. Tetapi saya katakan itu mujizat itu ada. Amin. Ya. Waktu kuliah itu, satu kali, ya uang saya terbatas saudara. Ibu saya bilang begini, Walden kalau kamu nggak makan banyak minum air ya nak ya. Saudara pernah coba enggak? Enggak makan, bukan karena puasa ya. Dan saudara minum air. Air putih. Lama-lama apa saudara? Kembung. Lama-lama itu jalan itu sempoyongan saudara. Satu kali, saya punya uang, itu 10.000 dan 1.000. Saya datang doa malam di gereja. Saya selalu aktif doa malam. Waktu ngasih persembahan saya taruh 1.000 di kiri, karena saya kan kidal. Yang 10.000 di kanan. Waktu kolekte datang, saya salah ambil saudara. Begitu mau pulang naik becak saudara. Kan itu udah jam 10 malam kan selesai. Loh, saya ambil di kiri ada, di kanan enggak ada. Masuk. Tapi saudara tahu apa yang Tuhan kerjakan? Tiba-tiba ada seorang ibu. Ibu itu agak gemuk ya. Dia bilang, loh mau kemana dek? Ibu ini memang Semolowaru, tante. Loh, ayo ikut naik becak sama tante. Tante juga di Semolowaru. Sebenarnya satu becak itu udah cukup untuk dia sendiri sih. Tapi karena saya waktu itu berat saya 46 kilo, sekarang jangan tanya ya. Akhirnya, serp, masuk. Gitu. Pas gitu. Ngobrol. Saudara tahu, ternyata tante itu pengusaha catering. Dia bikin tape masuk ke supermarket, tape enak. Lalu dia catering, perusahaan-perusahaan, rumah tangga. Dia bilang, loh, kamu itu tinggal di mana? Oh, anak STT ya? Iya. Gimana? Saya bilang, ya kadang saya makan, kadang saya tidak makan. Ya memang begitu kan, saudara. Sampai teman saya itu pernah satu kali berdoa ya. Karena saking sudah kelaparan itu benar-benar realita. Dia angkat itu batako saudara. Ubah ini jadi roti Tuhan. Sambil nangis loh. Ubah ini jadi roti Tuhan. Dalam nama Yesus dia buka mata masih batako saudara. Bagaimana saya tahu dia berdoa begitu? Karena saya pulang pelayanan kematian. Itu pelayanan yang paling kita sukain loh. Karena Kak Dijasa itu mesti kewajib paling enggak ya. Waktu itu. Enggak seperti sekarang. Tapi pulang itu diajak makan apa? Beli nasi goreng, lalu kemudian es kacang hijau di daerah Beratang. Itu udah kemewahan luar biasa di tenda itu. Saya gedor kamarnya dia, saya kasih dia nasi goreng karena saya bawa 1 bungkus. Dan dia sedang mengangkat batu bata itu, saudara. Oma itu, AI itu bilang begini, mulai besok, kamu catering ya? Saya bilang berapa per bulan? Nggak usah bayar. Loh, saya makan, dikasih makan saudara. Sudah percaya ada pemeliharaan Tuhan? Kalau kita hitung, iman kita akan mati di situ, berhenti di situ. Tapi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, yang tadi itu loh, yang sebelah kiri dan sebelah kanan, itu mungkin Tuhan berpikir begini ya, ini Walden ditunggu imannya, ini kayaknya nggak akan bertumbuh ya, dia pasti akan merogoh yang kiri gitu kan. Dibikin set, refleks kanan saudara. Ternyata itu benih yang memelihara hidup saya sampai saya selesai kuliah. Tiap hari dikirimi makanan. Tuhan itu baik, amin. Saudara percaya nggak sampai hari ini mujizat itu masih ada? Amin. Jadi nilai yang kecil diserahkan kepada Tuhan, dilipat gandakan oleh Tuhan. Amin saudara. Roti itu dimakan, 5 roti 2 ikan dimakan habis kalau sendiri. Tapi ketika diserahkan kepada Tuhan, banyak orang, ribuan orang. Dan menginspirasi.
Tepuk tangan bagi Tuhan. Dari 5 roti 2 ikan ini yang keempat, ucapan syukur mendahului kelimpahan. Saudara, hari-hari ini banyak orang ngeluh ya. Rumah saya bocor. Siapa sini yang ngeluh rumahnya bocor? Bersyukur, kalau rumahmu bocor artinya engkau punya rumah. Betul nggak? Loh ya loh. Suami saya apa? Istri saya apa? Bersyukur, punya suami, punya. Waduh, ini. Ubah saudara, banyak bersyukur. Karena Tuhan tuh pelihara kita itu luar biasa setiap hari. Amin. Tuhan Yesus terima itu 5 roti 2 ikan diangkat, mengucap syukur. Baru kemudian pelipat gandaan itu terjadi. Keluhan itu tidak akan mengubah keadaan. Mengubah keadaan bertambah lebih drop, lebih terpuruk, dan seterusnya. Tapi ucapan syukur memberi harapan kepada kita. Amin. Membangkitkan iman kita. Bersyukur aja. Amin. Mau belajar bersyukur? Coba yang datang dengan keluarganya lihat, saling melihat. Dan bilang, aku bersyukur loh. Aku bersyukur loh. Satu kali anak saya tanya begini sama saya. Ketika di mobil. Dia tanya begini. Pak, aku mau tanya tolong dijawab ya, kita diskusikan. Kenapa nak? Papa sama mama ini jodoh ndak? Waduh. Ini pertanyaan jebakan. Saya bilang, kenapa sih? Kok pertanyaannya begitu? Kalau saya jawab jodoh nanti gimana? Karena mereka 24 jam bertahun-tahun bersama-sama kan dengan papa mama. Dan mereka tahu semuanya. Kalau saya jawab enggak, bukan. Terus kenapa menikah gitu? Apa yang saya lakukan? Saya bilang, oke, Papa terima pertanyaannya, kasih waktu ya. Hari itu kita nggak bicarakan itu. Saya berdoa minta hikmat Tuhan. Dan kemudian satu waktu saya pikir mereka sudah lupa. Mereka tanya lagi. Pak, ya apa itu pertanyaan itu? Saya bilang, jodoh. Kok bisa jodoh? Kok begini. Kok bisa jodoh? Kok begitu. Saya bilang, konsep jodoh di dalam Tuhan itu bukan fatalisme, bukan ditakdirkan mau ndak mau, suka ndak mau, suka ndak suka, harus suka, mau ndak mau, harus mau, bukan itu. Jodoh di dalam Tuhan itu adalah 2 orang yang mengikat komitmen di hadapan Tuhan. Dan itu mereka yang memilih pasangannya. Dan kemudian mengikatkan diri dalam komitmen suka duka. Karena cinta tidak cukup. Betul ya Bapak Ibu ya? Komitmen yang penting kan, betul ya? Lalu anak saya bilang begitu. Terus saya lanjutin logika saya. Kenapa Bapak bilang jodoh? Kalau Papa Mama tidak ketemu, kan tidak ada kalian 3. Yang melayani Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Gemoy-gemoy, dan seterusnya. Kalau ada masalah itu persoalan lain. Tetapi ada rencana Tuhan yang besar. Jangan fokus kepada masalah. Masalah diserahkan kepada Tuhan. Fokus kepada rencana Allah yang besar. Kalau kita fokus kepada hal yang kecil itu, maka kita tidak akan pernah melihat yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Saudara sedang punya masalah hari ini. Sedang punya kendala hari ini. Jangan fokus di situ. Sebab kalau engkau fokus ke situ, akan melihat yang besar itu, yang ajaib itu, yang indah itu. Serahkan itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja di situ. Amin. Mengucap syukur untuk segala yang ada. Dan yang terakhir saudara, dari 5 roti, 2 ikan ini, kita melihat teologianya adalah Allah melibatkan manusia dalam karyanya. Saudara jangan lepas tanggung jawab, terserah Tuhan. Terserah Tuhan, lalu saudara diem, tidak ngapa-ngapain. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Betul ya? Karena iman tanpa tindakan, tanpa perbuatan mati. Kalau saudara percaya, saudara pasti bertindak. Amin. Kalau saudara percaya, saudara menyerahkan dengan aktif. Dilibatkan.
Ada 5 roti, 2 ikan. Menurut saudara, apakah Tuhan bisa ngasih makan 5.000 orang tanpa material itu, 5 roti, 2 ikan? Bisa nggak? Yang bisa angkat tangan. Yang nggak bisa, yang nggak jawab angkat kaki. Bisa saudara, bisa. Tetapi Tuhan, kenapa nunggu apa yang ada padamu, 5 roti 2 ikan? Karena apa yang ada pada kita, yang diserahkan kepada Tuhan, itu yang dilipat gandakan. Kuasa, tapi Tuhan pengen peran aktif kita. Amin. Ada kerjasama. Itulah iman. Kalau Tuhan terus take over semuanya, kita tidak akan pernah bertumbuh di dalam iman kita. Di dalam kepercayaan kita. Bagaimana kita mempercayai Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saudaraku, yang paling terakhir ada sisa 12 bakul. Banyak penafsirannya. 12 bakul itu untuk 12 murid yang udah capek. Sak Yudas dapat, saudara. Katanya begitu. Loh kok enak? Terus yang anak kecil itu, masa enggak dapat dia? Satu keranjang gitu. Orang tuanya pasti protes dong. Nah, saudara. Tapi itu bukan hal yang penting. Yang saya mau katakan, kalau Tuhan bekerja, itu selalu melimpah. Artinya apa? Yang engkau terima, itu harus menjadi berkat. Amin. Harus menjadi berkat. Harus mengalir. Harus tersalurkan. Jadi 12 bakul itu adalah bagaimana Tuhan memperlihatkan. Aku bukan cuma mencukupkan, tetapi melimpahkannya bagimu. 2026 akan menjadi tahun bagaimana 5 roti 2 ikan itu menghidupi kita semuanya. Mengenyangkan kita semuanya. Amin. Dan masih banyak sisa kelimpahan yang dapat kita bagi kepada orang lain. Dan hidup kita adalah hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Allah memulai karyanya dari keterbatasan. Tuhan tidak datang ke dunia yang ideal, tetapi ke dunia yang nyata. Kasih Tuhan panggung dalam hidupmu, di kekuranganmu, untuk Tuhan bekerja di situ. Penyerahan lebih penting daripada perhitungan. Kalau engkau hitung dan itu sudah tidak mungkin, ini waktunya Tuhan bekerja dalam hidupmu. Serahkan kepada Tuhan. Jangan ketika engkau melihat tidak mungkin dan engkau berkata, sudah selesai. Tidak, ada kesempatan saudara melihat Tuhan bekerja. Dan yang kecil memiliki nilai kekal ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan. Ucapan syukur mendahului kelimpahan. Banyak bersyukur untuk apa yang engkau sedang miliki saat ini. Dan kemudian Allah melibatkan manusia di dalam karyanya. Tindakan-tindakan kecil dari imanmu itu diperlihatkan Tuhan. Dan engkau akan melihat bukan cuma dicukupi, tapi berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Mari kita menghampiri Tuhan dengan penuh kepercayaan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan keluarga kita kepada Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Tapi bukan dengan keluh kesah, tetapi dengan kepercayaan penuh. Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Haleluya, haleluya. Nama ya namamu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati
janji. Yang percaya angkat tanganmu, katakan ku percaya. Amin. Haleluya. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari jemaat Tuhan, semuanya dari awal katakan, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu. Kami percaya penuh kepadamu Tuhan. Cara untuk Ini hidup kami, jalan. ini kebutuhan kami, Engkau yang lebih ini yang kami perlukan Tuhan. mengerti. Syarabalabalabalabalabalabalabala. Cara untuk menolong hidupku. Ku percaya, oh ku percaya. Syalabalabalabalabala. Jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Tuhan yang tak pernah lalai, menepati. Oh, kami percaya, ku percaya. Shalabalabalabalabalabala. Yes, lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji, menepati, oh, menepati janji-janji-Mu. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisi. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Sekali lagi, sekalipun nyanyikan dengan iman, sampai Engkau dikuatkan, sampai imanmu bangkit. Kau besertaku, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan selalu ada bagi kami setiap hari. Hidup ini tidak bicara tentang apa yang ada pada kami,
apa yang ada di tangan kami, apa yang kami miliki, tetapi hidup kami bicara tentang siapa Tuhan yang kami percaya. Kau adalah sumber dari segalanya Tuhan. Kalau 5 roti 2 ikan itu dapat mengenyangkan ribuan orang, maka kami percaya di tengah keluarga, di tengah pergumulan pekerjaan, di tengah masalah yang sedang kami hadapi, sesuatu yang baik mulai bekerja dari apa yang ada. Dan itu makin lama makin menjadi besar, makin menjadi besar, menjadi baik. Dan kemudian kami melihat itu tangan Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu Tuhan. Mungkin di tangan mereka hari ini seperti hanya ada 5 roti 2 ikan. Tetapi ketika mereka menyerahkannya kepadamu, mengucap syukur, menaruh pengharapannya kepadamu, Engkau yang melipat gandakannya ya Tuhan. Sehingga pemulihan terjadi dan tahun ini 2026 menjadi tahun terbaik yang pernah kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang Kau taruh dalam hati hamba-Mu. Selanjutnya Roh Kudus yang bekerja sampai kami mengalami penggenapan janji Tuhan secara total, secara penuh dalam hidup kami. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jemaat isi persilakan duduk, saya mau membagikan sedikit warta ya. Untuk bulan ini ada 2 acara yang berlangsung hampir bersamaan, yaitu tanggal 22 Februari hari Minggu adalah Val Day. Val Day dari GAB Manaim ya, bukan 14, 22 ya. Jadi diharapkan saya terutama ya mengundang Bapak Ibu yang sudah menikah ya, untuk mengikuti acara ini. Mengapa acara ini tiap tahun kami adakan? Mungkin saudara ngomong bosan, tetapi saya nggak bosan ya. Suami istri kalau sudah lebih dari 10 tahun, 12 tahun, 15, 20 dan selanjutnya tentu mengalami hal-hal yang membosankan ya. Apalagi sing modele pancet ae nggak berubah. Bener nggak ya? Nek meneng kabeh mengaminkan tapi sungkan ambil sebelah. Ya, maksudnya untuk menghidupkan kembali, menggairahkan kembali, membuat sesuatu itu indah. Kalau Anda masih berpasangan, itu kasih karunia Tuhan. Amin. Banyak orang yang masih muda sudah menjadi single mom, menjadi single parent hari ini. Saya tidak ngomong janda, tidak ngomong duda karena itu konotasinya negatif. Jadi harus berkata single parents ya, karena nggak ada pasangannya. Kalau Anda masih berpasangan itu puji Tuhan, haleluya. Walaupun pasanganmu koyok setan, koyok iblis, tapi kan esek hidup ya bro. Bisa berubah enggak? Bisa, ada iman, harap dan kasih. Engkau harus punya iman, punya pengharapan dalam Tuhan dan punya kasih sayang walaupun itu modelannya koyok enggak lah, kayak malaikat ya, padahal iblis ngono loh ya. Jadi ayo ikuti ya. Baik pun yang imannya sama atau imannya enggak sama, monggo silakan, karena saya enggak akan berkhotbah, saya akan melayani sendiri sama Pak Gem, kita hanya sharing-sharing terus makan malam romantis. Wih gitu ya. Terus hadiahnya tahun-tahun lalu itu hadiahnya apa ya? Aku lupa. Nginep ya? Nginep di hotel Oyo ya? Enggak loh, hotelnya bintang piro? Ren, bintang piro Ren? Ah? 4 ya? Wes pernah ya Ren? Wih asik loh Bu Reni mbak Pak Fran itu ya dulu ya. Wih. Sik melok lagi Ren. Melok ya, ojo juri burung ya. Itu 22 sore, ndak ada alasan untuk kamu absen ya. Pak Wong wis dapat hadiah. Hah?
Apa? Belum? Oh, wis pernah juga ya? Wow, keren ya. Jadi masalahnya bukan di hadiahnya ya, tapi untuk mereminder kembali ya, janji nikahmu dulu tuh apa? Memberikan sepatu kulit rusa apa kulit salmon? Nggak tahu lah. Ya, supaya sadar bahwa semua karena berkat anugerah kasih Tuhan ya. Mohon maaf yang single parents ya, enggak diundang. Sebab nanti ada yang single parent kepingin melok. Ya berarti harus double cari pasangan ya. Apa perlu nanti dibikinkan malam pasangan single gitu ya? Halo? Yang single bagaimana? Cik Swan? Gak mau deh, jari ini ribet Bu, gak usah ini, wis enak ya, wis terserah lah dari jemaat ya kan. Nah, jadi jangan lupa ya, dicatat 22 Februari. Terus yang kedua adalah tanggal 27 Februari itu kita puasa ya. Mari mangan-mangan poso. Poso ya, puasa ya. Nah, kenapa saya memilih tanggal tersebut? Saya ingat pendahulu saya berkata demikian. Kita sama-sama merendahkan diri satu negara. Wow, keren ya, koyok Niniwe. Nah, sehingga pertobatan diharapkan bisa terjadi ketika seluruh bangsa duduk berlutut bersama berdoa dan berpuasa. Ya. Tapi saya ambil 21 hari. Puasa Daniel, tapi yang enggak mau puasa Daniel, ya boleh puasa penuh, enggak apa-apa ya, terserah. Itu cukup berat, soalnya enggak boleh makan sing enak-enak, ya, cuma sayur sama sedikit karbo, ya, ya itu. Nanti panduannya ada di website kami, GAB Mahanaim SDA ya, dilihat, dibuka. Ada panduannya dan mengapa harus berpuasa ala Daniel gitu ya. Jadi 27 sampai 19 Maret kita mulai berpuasa. Saya harapkan dukungan Anda semuanya. Supaya hidupmu ada perkenanan Tuhan, supaya hidupmu dipulihkan, supaya engkau mendapatkan kebahagiaan di surga dan di bumi. Di bumi engkau juga harus bahagia. Amin, saudara-saudara. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Kiara lapakan takara masiki. Kiara lapakan takara masyana kara lama. Korala takara masyana kara lapakara 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 bakara bakara bakara. Siara lama 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 lama. Siara lama 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 lama. Kami perlu berkat-Mu Tuhan. Kami perlu Tuhan kekuasaan daripada-Mu Tuhan. Kami perlu Roh-Mu ya Tuhan. Kami perlu Roh Kudus ya Tuhan. Curahkanlah Roh-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk kebenaran firman. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang Kau utus melayani di tempat ini. Terima kasih untuk tim PAW yang luar biasa siang hari ini. Tuhan berkati Pak Walden dalam seluruh aspek kehidupan beliau. Istri, anak-anak Tuhan, pelayanan Tuhan, gereja, Holy Rock Tuhan berkati. Berikan kemampuan, kekuatan untuk menghadapi semuanya ya Bapak. Karena kami percaya pemulihan itu diberikan oleh Bapa di surga. Segala sesuatu harus dipulihkan di muka bumi ini baru Yesus datang kedua kalinya. Dan kami imani hal itu terjadi. Bahwa pemulihan sedang Engkau kerjakan, sedang Engkau proses. Dan kami terima proses dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat. Tuhan memberkatimu. Amin. Tuhan melindungimu. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang percaya bersama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.